Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita di video yang ke-25 ini, kita biasa dimulai dulu dengan membaca Al-Quran di surat ke-36 hingga 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Yang artinya, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga, dan kami berfirman, turunlah kamu sebagaimana kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu ia pun menerima tobatnya. Lalu Allah Maha Penerima Tobat. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-36 hingga ke-41. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih alhamdulillahillazi hadana lihada linahdiya an hadana Allah. Segala puji bagimu ya Allah atas semua nikmat karunia yang Allah berikan, yang karunia-Nya tidak akan pernah habis-habis. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di video yang ke-25 ini tentang penjelasan buku Ensiklopedia Islam Kafah karangan Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaiziri, ulama dari Saudi Arabia.
Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentulah kita hendaknya senantiasa banyak bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat diberikan kebugaran tentunya. Ini semua nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita sebelumnya sudah membahas dan masih dalam pembahasan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, sifat-sifatnya yang mulia, yang agung, yang mempesona, yang harusnya kita semakin lama semakin mengenal Allah. Dan betapa indahnya kita bisa mengenal Allah, bisa mengenal Rabb kita, Tuhan kita yang selama ini baik sama kita dari kita mulai di dalam kandungan hingga kita lahir dengan selamat, hingga kita bisa besar seperti ini. Ini semua berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Allah yang Maha Aziz, yang Maha Mulia, Maha Raja dan sebagainya. Sahabat Villa dimanapun Anda berada, tentunya tentang masih indahnya mengenal Allah melalui Asmaul Husna yang ke-8 itu, yang ke-8 ini, yaitu Ya Aziz, yang Maha Perkasa, yang Maha Raja di Raja, Raja segala raja, Raja seluruh penjuru langit dan bumi, Raja yang kekuasaannya tidak terbatas, waktunya tidak terbatas, Raja yang awal dan Raja yang akhir, Allah yang maha gagah, yang keperkasaan Allah tiada bandingnya, tiada yang bisa menandinginya. Allah adalah Raja di Raja, yang semua raja-raja dunia dalam genggaman kekuasaannya. Allah Maha Kuat lagi perkasa, yang kekuatan dan keperkasaan Allah meliputi langit, bumi, dan seluruh alam semesta. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki nama yang indah, Ya Aziz. Betapa kalau Anda, saya, kita semua ingin melihat ke perkasaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah, bahwa Allah itu Maha Perkasa, kuat, bahwa Allah itu benar-benar penguasa, raja di raja alam semesta ini, dan kekuatannya sungguh luar biasa. Maka lihatlah ciptaan-ciptaannya, sangat banyak menunjukkan kekuasaan, keperkasaan, kehebatan Allah Azza wa Jalla. Lihatlah manakala angin topan, angin badai, angin tornado yang bila datang melewati suatu negeri atas perintah Allah, maka angin tersebut akan menerjang, menghantam, menyapu bersih, memporak-porandakan, menerbangkan, menghancurkan apapun yang dia lewati. Allahu Akbar. Bila di depannya ada pohon-pohon yang kuat, besar-besar, dengan sangat mudah pohon itu akan tercabut dari akarnya, yang bisa menumbangkan besarnya pohon tersebut. Bila di depan angin, badai, topan, tornado tersebut ada pesawat yang besar, yang kokoh, terbuat dari besi, berton-ton beratnya, maka dengan mudah oleh angin badai ini dibawa, diseret, diterbangkan, dihempaskan, sehingga kapal itu menjadi hancur berkeping-keping. Copot sayapnya, copot buntutnya, copot rodanya, dan semuanya. Padahal pesawat tersebut, pesawat yang beratnya berton-ton, ternyata tidak ada apa-apanya dengan bala tentara Allah berupa angin topan, badai, tornado. Pernah kita lihat terjadi di badai topan ketika di Amerika,
Maka ketika melewati sebuah parkir di bandara, maka pesawat-pesawat yang ada di bandara tersebut terangkat, terbang, menghampas, terbanting, jatuh, sehingga pesawatnya menjadi hancur. Seperti kapal-kapalan saja akhirnya. Begitulah Allah yang maha perkasa, maha kuat, maha hebat. Allah Raja di Raja yang memiliki nama indah, Al-Aziz. Saudaraku, dimanapun Anda berada, kalau saya ingin melihat lagi kekuatan, keperkasaan Allah Azza wa Jalla, maka tataplah gunung yang kuat, tatap gunung yang besar, yang kuat pun bila Allah perintahkan bala tentaranya angin topan ini untuk melewatinya, maka gunung itu akan hancur, tercabut pohon-pohonnya, bahkan berterbangkan, dan akan seperti anai-anai gunung itu nantinya. Apalagi saat kiamat nanti tiba, seperti kapas yang berterbangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini semua adalah gambaran tentang perkesan Allah yang aziz. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku, renungkanlah, tataplah, lihatlah bagaimana ketika bala tentara Allah yang lain berupa badai tsunami, air laut yang menggulung, yang meninggi, yang bergelombang, menghempas, menyapu bersih apapun yang ada di hadapannya. Bangunan kuat yang kokoh pun hancur, hanyut dengan hempasan ombaknya yang ganas, yang dahsyat, yang kuat. Tidakkah ingat ketika kejadian tsunami di Indonesia, di Aceh pada tahun 2004 lalu, ratusan ribu memakan korban nyawa manusia. Bahkan kendaraan bis yang besar-besar pun seperti dibuat mainan, terombang-ambing, menghempas, menabrak, membenturkan apa yang ada di samping, di depan, di samping kiri kanannya. Apalagi manusia. Bangunan-bangunan kokoh, kuat-kuat, demikian roboh. Tiang listrik jatuh, pohon tumbang. Allah ya Karim. Renungkanlah bagaimana Allah Ta'ala Raja yang Maha Raja, yang Maha Perkasa, ya Aziz, yang Maha Kuat, memiliki banyak bala tentara lain berupa hujan yang dahsyat. Seperti di akhir tahun 2019 dan kemarin ini, baru-baru ini tahun 2020, di Januari, bulan Januari ini, tahun ini, banyak kejadian. Kalau 2019 lalu ada terjadi di Banten, Bogor, Jakarta menjadi lautan air dengan debit air yang mengalir deras karena hujan tak kunjung berhenti selama seharian penuh. Di Mamuju, Sulawesi, di Papua, banjir menerpa, rumah-rumah hanyut, ada banyak korban, baik yang meninggal maupun yang terluka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah kekuatan Allah, bala tentara Allah berupa hujan yang dahsyat. Tidakkah kita ingat bila turun hujan yang deras, hujan yang tidak berhenti-henti, akan sebuah pelajaran ibrah kisah dari Nabi Nuh alaihissalam yang berada di atas kapal atas perintah Allah karena durhakanya kaumnya, kaum Nabi Nuh yang tidak ingin menyembah Allah, yang mereka melakukan perbuatan syirik, menyembah selain Allah, menyembah pepohonan, bebatuan, roti-roti, kuburan dan sebagainya. Maka Allah murka. Sudah diingatkan oleh Nabi Ibrahim, Allah utus Nabi Ibrahim agar mereka yang bengkok menjadi lurus, yang sesat pada kebenaran. Namun dakwah Nabi Nuh alaihissalam tidak didengar, diejek, dicaci maki, dihina, dibuli, bahkan diancam akan dibunuh.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, dengan penuh kelembutan. Tidak ada dakwah Nabi dan Rasul itu dengan kekerasan. Semuanya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Karena mereka orang-orang yang dekat sama Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa hatinya lembut, bersih, pikirannya bersih, jernih, selalu berbaik sangka kepada umatnya, umat yang didakwahinya. Begitulah hendaknya kita di dalam berdakwah, penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Jangan berdakwah kita ini sepertinya kita aja ahli surga, yang lainnya ahli neraka. Semuanya hanya dibilang bid'ah. Jangan demikian saudaraku. Walaupun orang itu melakukan bid'ah, harus penuh kasih sayang. Dan jangan juga serampangan. Setiap ustadz yang tidak sepemikiran dengannya, dibilanglah bid'ah, ustadznya ahli bid'ah lah dan sebagainya. Menyerang ustadz ini, menyerang ustadz itu, hanya ustadz yang hanya dirinya saja perasaan yang benar dan jemaahnya itu tidaklah benar. Karena para salafus soleh, orang-orang terdahulu, ulama-ulama yang lurus, para sahabat Nabi tidak pernah merasa dirinya benar, merasa dirinya senantiasa banyak dosa, sehingga takut sekali menyalahkan saudara muslimnya yang lain. Harusnya semakin kita mendekat kepada Allah, semakin rendah hati, semakin tawadu, tawajuh, semakin kita hormat dengan orang, menghargai. Kalau kita lihat saudara muslim kita belumlah melakukan hal-hal yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul, itulah kewajiban kita mendakwahi mereka. Bukan menghina, mencaci maki mereka, membid'ahkan mereka, tapi mengajak dengan penuh kasih sayang. Kalau mereka nggak mau, itu bukan tanggung jawab kita, karena itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya mengajak kebaikan. Wa man ahsana qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya kecuali mengajak kepada jalan Allah. Jadi kata-kata yang baik, kata-kata yang diredoi, kata-kata yang berkualitas, itu adalah kata-kata yang senantiasa banyak mengingat Allah, basah lisan bibir ini menyebut nama Allah, mengagungkan, membesarkan, seperti yang kita lakukan ini, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mentadaburi ayat Allah, kemudian mengajak manusia, siapapun, istri kita, anak kita, tetangga, teman, sahabat, untuk senantiasa mengajak ke jalan Allah, mengingatkan kepada Allah Ta'ala. Maka itulah sebaik-baik perkataan. Dan pahalanya besar. Barang siapa perantara kita, orang kemudian menjadi taat kepada Allah Ta'ala, maka insya Allah mudah-mudahan Allah berikan dia berupa surga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah memiliki bala tentara yang kuat. Bayangkan, bala tentaranya Allah saja mampu meluluh lantahkan bumi ini, sebagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan, setelah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan penuh kasih sayang kepada umatnya, mengajak bahwa menyembah berhala itu salah, tidak benar, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa pula memberikan mudarat, apalagi cuma patung yang kita buat, yang kita pahat sendiri. Kemudian setelah itu kita sembah-sembah, kemudian kita takut melakukan ini, takut dilihatin sama patung. Ya karena patungnya itu dikasih mata, dikasihnya serem-serem lagi. Itu akhirnya setan yang bermain di sana. Maka dakwah Nabi Nuh alaihissalam yang penuh kasih sayang itu ternyata tidak digubris, tidak didengarkan, tidak diindahkan, bahkan dicaci, dihina, bahkan mau dibunuh juga. Begitulah memang orang-orang yang zalim, orang-orang yang bodoh, orang yang dungu. Ketika ada kebenaran yang disampaikan, bukannya dia bersyukur, berterima kasih, justru marah, tersinggung. Nah, kalau zaman sekarang ini lapor polisi. Astagfirullahaladzim. Yang tidak berseberang lapor. Allah ya karim. Dan cepat laporannya, prosesnya. Allah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sedih kita melihat negeri ini seperti ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka
950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan penuh kasih sayang, tidak didengar. Malah Nabi Nuh ya diancam seperti itu. Nah, maka Allah murka. Setelah nggak mau juga umatnya menyembah, maka Allah perintahkan kepada Nabi Nuh membuat sebuah perahu. Ketika itu manusia yang pertama kali membuat perahu, membuat kapal adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh belum tahu gimana caranya bikin perahu, bikin kapal yang besar. Harus masuk beberapa pengikutnya yang cuma 50 orang dan binatang-binatang sepasang lagi ya, perintah Allah. Maka Allah mengajarkan, karena dia Allah, Tuhan pembuat seluruh langit dan bumi. Kecil cuma perahu. Langit dan bumi yang alam jagat raya, galaksi-galaksi, planet-planet, bulan, bintang, semuanya ini tata surya ini Allah ciptakan, apalagi cuma sebuah perahu. Teramat kecil bagi Allah Ta'ala. Maka Allah ajarkan Nabi Ibrahim, Allah perintahkan untuk menebang pohon-pohon. Kemudian Allah suruh dibuat seperti ini. Allah wahyukan melalui malaikat Jibril tentunya. Maka ketika proses pembuatan kapal-kapal perahu tersebut belum selesai, mereka mengejek, "Wahai Nuh, kamu ini orang gila ya. Masa di padang pasir yang gersang ini kamu bikin kapal, buat apa ini? Dasar kamu ini emang orang bodoh," Nabi Nuh katanya. Dibilang bodoh, dibilang gila. Padahal yang gila, bodoh itu mereka sebenarnya, tapi mereka tidak menyadarinya. Itulah orang-orang yang tidak takut pada Allah, orang-orang dungu. Dia malah menyerang orang lain dungu. Bilang hoak, ini kapal hoak. Aduh, ini mau bikin kapal ngapain? Ini di padang pasir. Wah, ini hoak nih Nabi Nuh nih. Aduh, gak bener nih Nabi Nuh nih katanya. Nah, Nabi Nuh santai aja. Dia terus menjalankan perintah Allah. Dia buat terus, lama-lama selesai juga. Bahkan selama proses pembuatan kapal tersebut, mereka datang, kemudian mereka buang air besar. Sehingga ada di antara mereka yang iseng masuk ke kapal buang air. Dengan izin Allah, kaumnya itu nggak bisa dibikin nama Allah, dia nggak bisa keluar atau gimana, dibikin cacat, kecuali dia harus ngambil kotoran itu. Jadi dibikin cacat sama Allah, dia nggak bisa kecuali dia harus membuang kotoran itu. Jadi akhirnya dia yang buang kotoran, dia yang mungut. Nah, itulah kebesaran keagungan Allah, karena Allah menjaga. Nah, kalau Allah memerintahkan kepada nabinya Khalilullah, kekasih Allahnya Nabi Nuh alaihissalam, membuat dan Nabi Allah taat pada perintah Allah, maka Allah yang jaga kapalnya, Allah yang jaga. Ada orang yang iseng-iseng, Allah jaga sampai pengikutnya itu, sampai dia, saya baca di sebuah artikel itu cacat, kemudian dia harus teman-teman akhirnya ngambil lagi kotorannya. Aduh ya Allah. Nah, setelah kapal perahu itu jadi, maka Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk masuk ke dalamnya, juga semua pengikutnya. Bahkan binatang-binatang sepasang-sepasang. Kambing, laki, perempuan, burung, semua. Bahkan binatang-binatang buas pun demikian masuk. Singa, macan. Dengan izin Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Anehnya binatang buas itu pada jinak. Gak ada berantem, gak ada terkam-terkaman. Masuk sama-sama masuk kapal perahu. Akhirnya hujanlah. Wah, mereka ditertawakan oleh penduduk. Apa Nuh, gila-gila. Hujan, mulai hujan. Wah, mereka ketawa-ketawa aja. Asik hujan, dia pikir hujan itu rahmat bagi orang durhaka nih. Ini alhamdulillah nih. Ya, bukan alhamdulillah tentunya. Ini mereka senang. Hujan. Mereka pikir hujan itu rahmat bagi mereka, padahal azab. Karena mereka nggak taat kepada Allah dan kepada Rasulnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka senang karena waktu itu musim kemarau. Maka hujan sehari, nggak berhenti mulai mereka. Kok nggak berhenti ya? Lama-lama mulai becek, mulai airnya mengenang 2 hari, 3 hari, angin, badai semua, wah mengerikan. Mereka mulai ketakutan. Nah, sampai akhirnya anaknya Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an, termasuk anak yang durhaka kepada Allah dan Rasul, kepada orang tuanya Nabi Nuh alaihissalam. Karena tidak ingin
taat kepada Allah dan mereka ikut kaumnya. Ketika itu sang ayah dengan penuh lembut kasih sayang, penuh iba, menyuruh anaknya, wahai anakku, kemarilah nak, naiklah bersama ayah, bersama perahu. Pada hari ini tidak akan ada lagi yang bisa selamat kecuali dengan rahmat Tuhanku, kata ayahnya, dengan rahmat Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat kecuali dia dengan rahmat Allah, dan dia harus ikut denganku. Maksudnya harus masuk ke kapal atau perahu yang sudah dibuat oleh Nabi Nuh ayahnya. Nabi anaknya keras kepala. Maka kalau Anda menjadi anak Anda, saya juga menjadi anak yang keras kepala, durhaka kepada orang tua, ya tahu aja bala bencananya nanti. Janganlah menjadi seorang anak durhaka kepada orang tua, baik kepada ibunya, apalagi dan juga kepada ayahnya. Karena berbakti sama orang tua merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak ini durhaka, sombong, ikutin iblis yang sombong. Wahai ayah, sesungguhnya aku akan pergi ke bukit yang tinggi, sebagaimana kaumku ikut dengan naik ke bukit-bukit yang tinggi. Kata Nabi Nuh alaihissalam, anakku, tidak mungkin, tidak akan bisa. Ini hujan ini nggak akan sebentar lama, nggak akan mungkin semuanya. Percayalah, kata ayahnya. Sekali lagi ayahnya. Tapi ini anaknya ya. Hujan makin deras, kapal makin terangkat ke atas. Anaknya dia berusaha lari, dia pergi lari terus. Nah, kemudian ayahnya memanggil-manggil, wahai anakku Kan'an, kemarilah nak, ini terakhir kalinya ayah mengajakmu. Nah, ketika itu kebetulan kapalnya itu lewat ke daerah puncak, dijulurkanlah tangan sang ayah, kemarilah nak, cepat, kata ayahnya. Maka sang anak tetap menolak dengan sombong. Tidak ayah, tidak, aku tidak akan mengikut seperti kamu, orang-orang bodoh dan dungu. Aduh, ngeri banget, orang tuanya dicaci maki juga seperti kaumnya. Akhirnya Allah murka, Allah hempaskan air hujan yang sudah deras itu, kencang debit airnya, maka anaknya tenggelamlah di dalam kedalaman air laut yang sudah berbulan-bulan. Sehari dua hari aja, orang sehari aja udah seleher, ini berbulan-bulan. Bumi seluruhnya dalam sebuah riwayat itu bumi semuanya ditenggelamkan oleh Allah. Bayangkan 6 bulan. Kenapa Allah menurunkan azab, bencana? Bukan karena Allah kejam kepada hamba-hambanya. Allah tidak pernah berlaku kejam. Allah mengharamkan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah mengharamkan dirinya berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Tetapi hambanya lah yang tidak patuh, tunduk kepada Allah Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka anaknya Kan'an ikut tenggelam. Nah, itulah sepenggal kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam, yang mana Allah Maha Aziz, yang Maha Kuat, yang mampu bagi Allah dengan menghadirkan bala-bala tentaranya berupa hujan dan sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surat Yasin ketika 6 ayat 38, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Mengetahui. Saudaraku, kalau saya, Anda membaca asma Allah ini, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, atau Anda mau berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Allah yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, Raja di Raja, sebanyak-banyaknya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah akan muliakan kita. Allah akan muliakan di sisinya. Kemudian hati kita akan tenang dan tentram. Perbanyak baca Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz. Terus kita berdoa sama Allah. Bersungguh-sungguh hadirkan hati kita. Bayangkan kebesaran Allah Ta'ala ketika kita mengucapkan nama Allah yang agung ini, Ya Aziz, Allah yang Maha Perkasa. Bayangkan tadi itu, badai, topan, tornado, tsunami, banjir bandang, api yang melalap, gunung meletus, laharnya, Allahu Akbar, terbang ke angkasa, memuncratkan, ya, memuntahkan semua isi yang ada di dalam gunung-gunung.
kemudian laharnya terus bergerak, panas, membara. Apa yang dilewati pasti hangus, hancur, terbakar, mati. Debunya aja manusia bisa mati, apalagi apinya. Saudara yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, itulah kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering berbanyak itu. Saudaraku, Fir'aun laknatullah adalah pemimpin yang zalim. Membohong dengan rakyat, kejam, memeras keringat rakyat, mengaku Tuhan, dan tidak segan-segan membunuh, membantai rakyat yang tidak berdosa, yang tidak menyembah dirinya. Nah, Fir'aun laknatullah ini merasa tersaingi dengan pemuda cerdas, berilmu, bijaksana, dan dekat dengan rakyat atau kaumnya yang masa itu, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ini cerita lagi selain Nabi Nuh tadi. Kemudian keberadaan Nabi Musa merupakan ancaman bagi Fir'aun yang kelak tentunya akan merongrong kekuasaannya yang sudah berlangsung lama. Fir'aun laknatullah ini merupakan tentunya antek asing dari bangsa jin, iblis, setan laknatullah yang ada di Mesir saat itu. Fir'aun durhaka ini rela membuat rakyatnya hidup menderita, sengsara, kelaparan, kemiskinan, asal dia setia menjadi pengikut setia setan, yaitu jadi anteknya asing dan asing. Asingnya jin, asingnya iblis. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun dia senang hidupnya berkelimpangan harta, jabatan, kekuasaan, cara-cara kotor diraihnya. Jadi Fir'aun ini budaknya setan yang menjadi antek asing dan asing, iblis dan setan. Nah, ini Fir'aun laknatullah ini budaknya nih. Nabi Musa alaihissalam yang mengajak Fir'aun agar taubat kembali ke jalan yang benar, meluruskan bahwa hanya kepada Allah Tuhan semesta, ya, penguasa langit dan bumi, raja di raja yang harus disembah, bukan dirinya. Nah, maka ketika Musa mulai memproklamirkan dirinya sebagai nabi, yang Musa itu tadinya anak angkatnya, ketika itu dia pergi dari pelariannya karena waktu itu Nabi Musa waktu masih muda, dia mendamaikan dua, satu Bani Israel, yang satu dari orang kerajaan, karena Nabi Musa ini anak angkat raja. Nah, ini yang merasa pembesar daripada Fir'aun sombong, pengennya berbuat zalim kepada rakyat. Maka dipisahkan, jangan, kamu tuh nggak boleh, apalagi dia lemah, kamu kuat, ya kalah lah. Dia malah marah, Musa kamu kenapa membela dia, kata anak kerajaan ini. Maka kamu nanti saya kaduin ke Fir'aun, katanya. Nah, Musa dikasih tahu baik-baik, jangan, baik-baik dulu lah Musa, nggak pernah marah, jangan begitu, kamu nggak boleh. Saya ini kan menyampaikan kebenaran, kamu nggak boleh berbuat aniaya kepada orang ini, kepada Bani Israel, rakyat. Tapi makin keras, malah ngajakin Nabi Musa alaihissalam waktu itu masih remaja berantem. Maka sama Musa tonjok jebret. Pakai jebret lagi. Masih kayak anak muda nih. Ya Allah. Sekali pukul tumbang langsung. Jadi mati nggak taunya. Wah, Musa ketakutan. Nah, akhirnya Nabi Musa pergilah. Dia lari ke tempat pengungsian. Dicari dalam kejaran Fir'aun. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semenjak itu Musa menjadi target para intelijen Fir'aun. Nabi Musa dipersekusi, difitnah, dikriminalisasi, dikejar-kejar, ingin ditangkap hingga diasingkan. Nah, pengasingan. Sebab Musa ini membahayakan kekuasaan Fir'aun laknatullah. Suatu ketika Fir'aun ingin adu kekuatan nih, setelah Musa akhirnya Allah perintahkan untuk dakwah, samperin. Maka Nabi Musa walaupun takut, dia akhirnya karena taat sama Allah, dia datang juga disamperin Nabi Musa. Nah, dengan baca doa, Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, itu doa yang bagus tuh kalau misalnya kita gemeteran, Anda gemeteran mau ngadep guru, mau dites, deg-degan. Nah,
Kebetulan mau menghadap mertua, mau ngelamar. Nah, itu baca doa itu. Mau ngelamar akhwat, deg-degan, aduh, ini diterima nggak ya. Apalagi kalau mertua udah nanya kerjaannya apa. Belum ada kerjaan lagi lah lo, ayo. Maka baca doa. Nah, akhirnya Allah berikan kekuatan keteguhan kepada hati Nabi Musa alaihissalam ketika menghadap Fir'aun laknatullah. Maka Allah membantu Musa dengan bekal tentunya, yaitu berupa tongkat. Nah, suatu ketika Fir'aun ini ingin adu kekuatan, adu kemampuan dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka dia menantang kepada Musa, kalau memang Musa ini seorang nabi, dia harus membuktikan kesaktian. Wah, jadi kalau orang dulu tuh kalau bukti pengen bukti. Benar kalau nabi pasti ada buktinya, ada kesaktian dan sebagainya. Padahal sebenarnya bukan kesaktian yang ada dalam diri Musa, tapi Allah yang memberikan mukjizat. Kalau bahwa dia benar utusan Allah yang selama ini dia serukan kepada Fir'aun. Ya, jadi Nabi Musa itu selalu berdakwah pada umatnya semuanya, pada orang yang ketemuin, kata tentaranya apa semua. Nah, jadi Musa menyampaikan dakwanya kepada seluruh orang. Nah, kalau sekarang tuh bisa melalui media mulut dari mulut ke mulut rakyat Mesir. Kalau sekarang nih melalui grup-grup WhatsApp, FB, Instagram, dakwah terus di Twitter, Telegram, wah gitu. Kira-kira gitu dah. Nah, sehingga Musa jadi Fir'aun jadi tahu. Maka ditantanglah Nabi Musa oleh Fir'aun. Kalau memang dia merupakan Nabi Allah, pembawa kebenaran. Ya. Nah, kemudian dikumpulkan seluruh rakyat penjuru negeri Mesir ketika itu di suatu tempat keramaian, ya kayak di alun-alun lah, seperti itu. Kemudian Fir'aun begitu bangga, dia memiliki tukang-tukang sihir yang handal, yang kuat, yang tangguh, yang ditakuti. Dia pilih semua tukang sihir yang terbaik, yang dia dulu mulai. Maka tukang sihir ini menunjukkan kehebatannya berupa ular-ular. Wah, dia dengan abrakadabra. Brum brum brum. Wah, ada ular semua, rakyat takut. Termasuk Nabi Musa juga tahu tuh. Pakai brum brum doang, abrakadabra doang ya, tahu sudah ada ular. Waduh. Gimana nih Musa sebagai manusia hamba Allah yang manusia biasa, walaupun dia nabi tapi dia manusia juga, bukan dari kalangan malaikat, ada rasa takut, khawatir. Maka kata Allah, wahai Musa, jangan takut, jangan gentar. Nah, ular-ular itu banyak kan, wah, menggeliat-geliat dia, ingin menyerang Musa. Musa diam aja. Kebetulan tapi diam. Kalau saya udah lari. Ngelihat aja udah lari, apalagi di depan. Aduh. Astagfirullahaladzim. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Maka tongkatnya itu berubah menjadi seekor ular yang lebih besar, seperti ular piton yang memangsa makan. Semua ulat-ulat yang ada di hadapan Nabi Musa dilalap seperti ulat-ulat kecil yang tidak ada artinya. Fir'aun takut, patok. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kalah. Nah, ketakutanlah tukang-tukang sihir Nabi Musa alaihissalam. Maka dia beriman, sesungguhnya saya beriman kepada Tuhannya Musa. Maka kata Fir'aun, apa-apaan lupa deh, main beriman lo harus ada izin sama gue. Nah gitu kira-kira kata orang Betawi, kata orang sono, harus ada izin kalau mau beriman pada Tuhannya Musa. Saya ini Tuhan, kata dia. Akhirnya gak peduli itu tukang-tukang sihir, dia tetap beriman. Maka disiksalah, dibunuhlah tukang-tukang sihir tersebut. Nah itulah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tukang sihir itu beriman pada Tuhannya Musa, Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah Allah Maha Kuasa dan mampu untuk berbuat sekehendaknya. Tidak ada satupun makhluk yang dapat mengalahkan, melemahkan, karenanya Allah memiliki nama yang indah,
Ya Aziz, yang maha perkasa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mentadaburi ayat Allah ini kita senang. Sehingga kita semakin mendalami mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran keagungan Allah taala. Jadi perbanyaklah kita bertadabur, mengingat Allah sebanyak-banyaknya tentunya, agar semakin banyak kita mengenal Allah, semakin kita dekat sama Allah, semakin Allah tentunya ingat kita, Allah cinta sama kita. Jadi kalau kita dalam kesendirian merenung, apakah Allah ingat sama saya? Apakah Allah sayang sama kita? Apakah Allah cinta sama kita? Sejauh mana rasa cinta kita? Sejauh mana kita mengingat Allah Ta'ala? Semakin sering kita mengingat Allah, baik kita bertafakur, merenung, atau kita berzikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Malik, ya Malik, ya Malik, ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, ya Salam, ya Salam, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz. Terus kita sebut nama-nama Allah, kita resapi. Atau kita menyebut zikir-zikir yang lain sebagaimana yang begitu mengharukan zikirnya. Zikra Ustaz Arifin Ilham, guru kita, ulama kita yang sudah menghadap Allah Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai kita itu mencucurkan air mata, sampai kita rindu kepada Allah, sampai kita mencintai Allah, sampai helaan nafas kita ini senantiasa terisi dengan zikir kepada Allah. Air mata kita ini tumpah basah karena cinta kepada Allah, karena takut kepada Allah, karena rindu ingin bisa berjumpa dengan Allah, rindu ingin bisa menatap wajah Allah yang agung lagi maha mulia. Karena di akhirat nanti kita bisa menatap wajah Allah sebagaimana kita menatap wajah rembulan di malam hari yang terang benderang. Sebagaimana kita menatap wajah ibunda kita yang baik dengan kita. Sebagaimana kita bisa menatap wajah anak-anak kita yang lucu-lucu. Sebagaimana kita bisa menatap kekasih kita, istri kita. Begitulah kelak nanti kita bisa menatap wajah Allah yang agung. Kenikmatan terbesar nanti di akhirat ketika seorang hamba masuk surga Allah, bukan hanya dia merasakan surga, tempat tinggal yang indah, yang mewah, yang tak pernah terbayangkan oleh mata, pikiran, tak pernah dilihat oleh mata. Ada yang lebih indah dari itu, yaitu berjumpa dengan Allah. Kemudian nikmatan yang kedua adalah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian baru setelah itu kita bisa berjumpa dengan orang tua, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Kemudian kita menikmati surga-surga yang luasnya lebih luas dari yang ada seluruh langit di langit dan di bumi, 7 lapis langit dan bumi. Lebih luas dari seluruh alam semesta ini bagi hamba-hamba Allah. Tentunya kita harus berjuang, berjihad, bersungguh-sungguh untuk bisa taat kepada Allah. Sekalipun kita sedang lemah beribadah, sebagaimana iman kadang naik turun, al-iman yajidu wa la yanqus, kadang iman itu naik, kadang iman itu turun. Maka ketika selemah-lemahnya iman kita, jangan sampai kita tidak sholat, jangan sampai baca walaupun Al-Quran cuma selembar, nggak bisa selembar seayat.
supaya jangan sampai hilang, jangan sampai redup iman itu dari hati kita, dari jiwa kita. Kalau iman itu lepas dari jiwa kita, dari hati kita, rugi kita. Sementara kalau iman itu tetap bersemi, bersemayam, hinggap di dalam diri kita, di dalam hati kita, pikiran kita, gerak langkah kita, kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah mudah-mudahan itu kita beruntung. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Asmaul Husna di pembahasan kali ini menambah ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Kebenaran datangnya dari Allah taala. Kalau ada salah ucap, salah baca dan sebagainya, itu karena kebodohan dan kedunguan saya. Saya mengakui saya bodoh, saya dungu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ustadz-ustadz yang besar. Kalau saya bukan ustadz, saya hamba Allah pendosa, banyak dosanya. Saya hanya berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya. Allah beri saya hidayah terus-menerus sampai saya mati. Allah beri saya taufik, kekuatan untuk melakukan amal-amal soleh. Dan Allah beri saya taufik, kekuatan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa saya. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau lah hamba memohon pertolongan. La haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup kajian ini dengan doa penutup kafaratul majlis agar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.